pemirsa, tadi kan kita sudah bahas ya, sewa baju yang bisa dipakai sebagai alternatif untuk hari raya nanti. Nah, lalu bagaimana nih dengan rekomendasi make up untuk lebaran nanti? Nah, di studio nih Ocha sudah ada profesional makeup artist Tri Winarsi atau yang biasa dipanggil Tiwi Makeup Artist. Selamat pagi Kak Tiwi. Selamat pagi Mbak Ocha, Mbak Putih. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. baik ya. Nah Kak Tiwi, boleh dong cerita-cerita sekarang tuh tren makeup yang lagi in apa ya? Tren makeup yang lagi in di 2023 ini sebenarnya masih sama ya. Pada umumnya masih pada senang dengan nuansa pastel, nude gitu. Intinya makeup tetap terlihat natural tapi tetap fresh. Tetap terlihat natural dan juga fresh. Nah, ini aku tambah penasaran kira-kira seperti apa sih makeup natural dan juga fresh. Apalagi kalau misalkan pas lagi lebaran kan kita suka buru-buru tuh kan. Silaturahmi ke rumah yang satu ke rumah yang lain. Lebih baik Mbak Tiwi sama-sama yuk kita praktekin saja untuk model langsung ya. Oke. Sebelah sini. Sebelah sini ya. Iya. Silahkan. Nah kira-kira ini Kak Tiwi udah berapa lama sih jadi makeup artist? Mulai di 2007 sih. Oh, 2007. 2007 mulai terjun di dunia makeup artist. Nah, Oke, baik. Kemudian ini udah bawa model nih ceritanya. Udah ada model. Ya, tadi Mbak Ocha sama Mbak Putih kan penasaran gimana sih yang lagi tren saat ini gitu kan. Nah, oke. Ini aku udah bawa model. Tadi di belakang sambil nunggu Mbak Ocha siaran, aku udah sempat kayak kasih base gitu. Nah, teman-teman di sini pasti udah pada tahu biasanya kalau kita mau dandan itu apa dulu sih gitu kan. Biasanya boleh tuh kalau yang misalnya wajahnya kering gitu kan dipakai dulu tuh primer atau pelembab atau base make upnya. Kemudian setelah itu boleh dilanjutkan dengan menggunakan foundation ya. Penggunaan foundation jangan digeser-geser gitu. Jadi di tap. Nah, jadi cara kita mengaplikasikan makeup ke wajah kita itu sama kayak kita sayang ke seseorang. Jadi harus dengan lemah lembut gitu ya. Boleh dicontohin nggak sih Kayak ke modelnya kita hari ini? Contohnya begini ya. Oke, kayak misalnya gini ya. Kita tap begini ya. Jadi jangan yang ada kan kayak mau cepet gitu Digeser-geser kan. gitu malah jadi jelek ya. Benar, itu jadi nggak bikin makeup itu kalau di tap itu kondisi foundationnya akan lebih lebih awet, benar. Kemudian baru ditambah dengan loose powder. Ya, kenapa loose powder gitu kan ada banyak tuh yang misalnya penggunaan foundation langsung diaplikasikan tue cake. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk kondisi wajah yang berminyak. Nah, kadang tue cake itu dia menyerap minyaknya tuh nggak lebih banyak dari si loose powder. That's why loose powder itu jauh lebih baik untuk kondisi misalnya makeup yang long lasting. Baru nanti tue cake hanya untuk kayak finishing touch-nya aja. Oh gitu. Iya. Jadi lebih baik pakai foundation juga. Foundation, loose powder gitu baru sih. Tue cake. Tue cake hanya untuk finishing touch. Tapi untuk yang nggak suka dandan, loose powder aja sebenarnya udah oke. Udah cukup ya. Udah cukup ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bikin alis itu sebenarnya ada yang bilang, aduh gue bikin alis tuh 2 jam sendiri gitu. Lama gitu. Bener, padahal sebenarnya ngikutin aja alis yang udah ada ya. Kecuali kalau misalnya bentuk alisnya itu agak turun, mungkin teman-teman harus agak sedikit menaikkan bentuk alisnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ada 2 pensil alis nih, kan cenderung orang bingung mau penggunaan pensil alis yang warna coklat atau warna hitam. Iya. Nah, sebenarnya dua-dua itu bisa di-combine. Ya, Di mix jadi gitu warnanya di mix ya? aja. Seandainya menggunakan hitam itu untuk dibingkainya, kemudian nanti di dalamnya bisa diarsir dengan menggunakan yang coklat. Aman, semuanya bisa tetap kepake. Bisa tetap kepake. Jadi di lebaran yang tadinya nggak kepake dipakai aja. Dipakai gitu. semua. Jadi nggak baju aja yang baru, makeupnya juga baru. Makeup juga gitu. baru. Oke. Jadi ini tinggal diikutin aja sama alis yang sudah ada ya, tinggal dipertegas saja ya. Tinggal dipertegas aja. Mengikuti Untuk alis. kebutuhan ya. Kalau untuk di lebaran kan sebenarnya fresh aja udah cukup. Kecuali nanti untuk yang makeup misalnya mau ke pesta. Mbak Tiwi sambil make up ini ngobrol-ngobrol nih, siapa aja sih yang pernah di make upin sama Mbak Tiwi? Alhamdulillah banyak sih. Kebetulan Mungkin aku juga tokoh-tokoh terkenal. tokoh yang paling banget aku nggak akan bisa lupa itu adalah aku megang kepala presiden, bahkan kepala negara dari negara tetangga. Oh iya, tetangga kita siapa tuh? Negara tetangganya. Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia. Jadi saat itu pas lagi pelantikan Pak SBY,
dapat kesempatan untuk make upin salah satu kepala negara. Kemudian akunya yang nggak notice gitu. Kita make upin siapa sih, Perdana Menteri gitu kan. Oh ya udah make upin. Pantas nih di sekeliling pada bilangin enak banget sih jadi Mbak Tiwi gitu kan. Ternyata pas sudah selesai make up baru astagfirullahaladzim, terus aku nggak foto gitu. Ya. Gitu. Sayang sekali ya. Iya, tapi alhamdulillah di luar itu ternyata masih banyak dapat kesempatan untuk megang kepala negara sendiri nih. Alhamdulillah. Pak Jokowi ya. Salah satunya Pak Jokowi, Pak SBY juga pernah. Oke. Nah kalau misalnya make upin laki-laki gitu biasanya bedak aja kali ya Mbak ya? Apa gimana? Biasanya mengikuti tekstur wajahnya juga sih. Ada yang memang walaupun cowok masih ada kebutuhan untuk ditutupi, misalnya mungkin kita tambahin sedikit concealer gitu, atau ada yang masih senang pakai kontur, cuma memang nggak lebih kentara dibanding yang cewek. Oh baik. Lebih gitu. Nanti kalau misalkan make up yang natural, santai seperti ini nih biasanya secepat-cepatnya itu membutuhkan waktu berapa lama? Sebenarnya kalau teman-teman sudah mulai menguasai wajahnya sendiri, 10 sampai 15 menit makeup itu bisa udah cepat. Ini kayak tadi aku ngeliat Bauca Mbak Putih, cepat banget itu kayak cek apa udah jadi gitu kan. Nah, yang penting itu adalah kita memahami dulu nih bentuk wajah kita tuh seperti apa. Kenapa kita harus sering makeup? Karena dengan kita sering dandan, itu pada akhirnya kita akan menemukan titik cantiknya kita itu ada di mana. Itu yang bikin kita saat misalnya kita butuh untuk makeup 10-15 menit itu udah cukup banget gitu. Oke, baik. Nah ini coba mungkin sedikit dipercepat kali ya untuk mempraktekkan bagaimana sih makeup yang sangat simpel dengan waktu yang sangat sesingkat-singkatnya. Iya, tadi sudah ada foundation, sebelumnya primer, foundation, loose powder, udah alis juga. Betul. Sekarang ini kita eyeshadow ya. Betul. Eyeshadow dengan menggunakan warna pink ya. Ya, ini warna pink. Ini mungkin pemilihannya biar pada saat lebaran warnanya lebih cerah gitu ya kalau pakai warna-warna pink. Betul sekali. Jadi sekarang memang banyakan lebih seneng itu orang lebih ke warna coral, nude, flower gitu kan. Nah, pink ini masih salah satu yang netral lah, bisa dipakai untuk semuanya. Baik, ini kalau misalkan penggunaan dari eyeshadow sendiri ini ada ketentuannya nggak sih? Misalkan harus sewarna dengan warna baju, atau cara penggunaannya pun misalkan dari kelopak bagian dalam ke luar atau dari luar ke dalam gitu? Ada, kadang ada yang memang seneng kayak mismatching gitu ya. Jadi kalau misalnya bajunya pink, kayak eyeshadownya juga harus pink gitu. Nah, untuk yang di bagian atas itu kan ada kayak garis kelopak tuh. Nah, itu sebenarnya cukup menyesuaikan dengan bentuk kelopaknya aja gitu. Terus ini aku tambahin. Nah tapi kalau jadi makeup artist ini, apalagi makeupin orang-orang terkenal itu rasanya gimana sih Mbak? Sebenarnya seneng banget. Sampai grogi pernah nggak? Aku tuh paling takut waktu makeupin Pak SBY justru. Kenapa? Jadi pas pertama kali mau syuting itu udah kayak rasa deg-degan banget ya. Ada monster mau datang ke aku gitu. Ternyata pas nyampe di hadapan Bapak datang gitu kan. Ternyata Bapak malah se-nice itu kayak gitu. Saya makeup dulu ya gitu. Itu yang bikin kayak agak jadi reda deg-degannya itu tadi. Terus setelah dandan, ternyata di waktu itu pas kita lagi syuting ya malam tahun baru, ternyata keganggu dengan suara petasan nih. Akhirnya kayak di pending, kemudian besokannya dandan lagi. Nah terus di malam tahun baru itu kayak alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa makan malam bersama dengan keluarga istana di hari itu. Diajakin gitu ya. Betul. Nah ini durasinya tinggal 2 menit lagi, kita masih punya waktu atau kesempatan untuk lipstick ya kan, dan kemudian waktu untuk bermake up pun juga harus dipercepat ini. Betul. Ya harus Nah ini tadi kita sudah menggunakan blush on blush gitu kan, on, kemudian sedikit kontur. Kontur tuh ini ya, shading ya. Shading. Jadi misalnya karena di lebaran itu kan nggak perlu yang terlalu too much ya. Sebenarnya tipis-tipis aja udah cukup. Yang penting terlihat fresh di wajah. Kalau untuk pemilihan lipstick, apakah harus senada dengan eyeshadow kah, atau mungkin dengan blush on-nya gitu? Atau mungkin bisa lebih mencolok gitu? Boleh. Takutnya menor, ada yang orang-orang takut. Ada yang takut dengan warna merah ya. Sebenarnya warna merah itu masih menjadi warna favorit buat semua orang gitu. Tapi ada beberapa yang memang sekarang lebih senangnya tuh lebih ke warna-warna nude.
warna-warna anak-anak muda sih gitu, yang katanya ngapain beli lipstick tapi nggak kelihatan di warna bibirnya gitu kan. Betul. Tapi anak-anak muda zaman sekarang itu udah seneng. Nah cepet kan. Lalu ini cantik banget nih warna lipstiknya ya. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol ya Mbak ya. Boleh cepetin satu-satu nomornya apa saja. Betul. Sesimpel dan secepat ini kan sebenarnya, dan ini bisa dilakukan oleh teman-teman semua nih. Oh ini menggunakan apa, shading hidung ya? Shading hidung. Nah untuk penggunaan shading sendiri itu harus ada ketentuannya nggak sih Mbak? Kan kadang-kadang ada yang shadingnya ketebalan, atau mungkin ada yang mukanya udah tirus tapi menggunakan shading tambah tirus lagi. Bener. Atau tips misalkan dari pipi yang tirus pengen agak digemukin dikit gitu, itu gimana caranya? Oke, kalau seandainya dia memang cabi banget, ini nanti dari ujung atas telinga ini ke bawah nih ditariknya gitu. Tapi kalau yang misalnya wajahnya panjang, jangan ditarik ke bawah lagi, tapi agak lurus. Agak dia lurus begini? Agak lurus, jadi dia nggak jadi tambah panjang gitu. Terus ada kan yang misalnya, aduh gue pengen dagu gue nih kelihatan lebih ini nih gitu, boleh tuh ditambahin blush on dikit biar agak shimmering, sparkling gitu-gitu. Oh ya ampun, kayak Aladin ya. Nah, suka dukanya apa sih Mbak jadi makeup artist ini Mbak? Suka dukanya sebenarnya banyak sukanya sih dibanding dukanya, karena sukanya itu ya karena kita seneng gitu, jadi kayak ngerasa ngebuat atau bisa bikin orang cantik itu kayak satu kepuasan tersendiri. Kalau dibilang dukanya apa ya, hampir dibilang nggak ada, tapi menurut aku malah jadi challenge saat aku ketemu satu klien yang udah janjian dan harus selesai makeup itu di jam berapa, tapi datangnya last minute. Wah itu kayak challenge banget buat kita, harus selesai tuh makeup hairdo Buru-buru ya? Dengan durasi yang sangat minim, tetapi hasilnya sama maksimalnya dengan durasi yang normal gitu ya. Oke, baik. Nah ini ditambahkan apa nih? Ini biar lebih apa ya? Matanya lebih hidup kali lebih gitu hidup ya. Jadi kayak kita tambahin warna kayak shimmering gitu. Di ujung mata bagian dalam ya? Sebenarnya teman-teman kalau yang misalnya senang dengan shimmering, itu boleh banget ditambahin highlighter, misalnya ditambahin di bagian-bagian tertentu untuk supaya nanti kelihatan lebih tambah shine aja. Nah ini terlihat ya, aduh kelihatan fresh, kelihatan lebih cantik. Cocok sekali buat nanti lebaran, biar selain hatinya sudah kembali suci, mukanya pun kembali merona. Betul sekali, jadi sudah baju baru, alhamdulillah, makeup baru, alhamdulillah, asalkan bisa makan yang benar pun juga alhamdulillah ya. Oke, sudah selesai. Coba kita buka ya. Oke, wah, beda sekali ya. Sudah semakin cantik dan semakin terlihat muda juga. Baik, terima kasih Mbak Tiwi atas kehadirannya di studio kami. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu ya untuk before dan afternya model ini sebelum dan sesudah di make up ya. Mbak Tiwi terima kasih atas waktunya, dan kepada model juga terima kasih Kakak. sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita di sini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih membagikan informasi yang menarik tentunya hanya di obrolan pagi, Sarapan informasi pagi Anda.